Artinya ada orang yang mengatakan bahwa Bu Mega menutup diri berkomunikasi dengan pihak Pak Prabowo itu nggak benar, berarti. Sangat nggak benar, sangat nggak benar. Dan kalau melihat itu, saya menangkap kesan yang sangat kuat. Teddy akan sangat dibutuhkan oleh Presiden untuk beberapa hal, mungkin the bottlenecking dan sebagainya, dia termasuk. Jadi Pak BG itu PDI apa bukan, Mas? Tidak punya kartu anggota. PDI atau bukan? Tidak punya kartu anggota. Saya banyak di Jawa yang nggak punya KTA orang PDI. Saya untuk jadi calon gubernur aja, saya nggak pernah berantem sama Bu Mega. Sampai saya berantem, benar-benar berantem, karena nggak mau. Ini waktu jadi gubernur Ini. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini kita bersama calon gubernur DKI Jakarta, temannya Budi. Politisi, ya gini. Kalau gue sebutnya kalau sebagai politisi, dia itu man of all seasons. Bukan kerongkongan emas. Itu juga. Coba lu cerita kerongkongan emas. Yang datang sembuh, pulang nggak sembuh. Anda masih kelir tompang politik ini. Kerongkongan emas itu. Kalau pemain bola jago apa? Sepatu emas. Petinju? Sarung tangan emas. Kalau politisi? Kerongkongan emas. Artinya orang datang itu bawa masalah, yang penting happy dulu keluar dari situ. Betul. Begitu keluar happy dan selalu punya harapan. Iya, tapi masalah belum tentu selesai. Kali ini dia bisa aja tambah parah. Kan? Betul. Dan dari banyak sekali wawancara, dia kali ini akan menaikkan oktavnya dari kerongkongan emas menjadi kerongkongan emas yang lebih konkret. Dengan memimpin DKI Jakarta. Halo Mas Pram, apa kabar? Halo Budi, halo Ari, apa kabar? Mantap. Pertanyaan pertama, gimana perasaannya jabatan Anda yang sangat prestisius selama hampir 10 tahun, sekretaris kabinet, orang ring utama presiden, itu diambil atau diisi oleh Mayor Teddy Indrawijaya? Jadi yang pertama, saya pada saat seumur Teddy, saya juga waktu itu sudah jadi sekretaris presiden. Orang juga menanyakan hal yang sama. Kenapa Mas Pram 35 tahun dipakai sebagai sekretaris presiden pada waktu itu? Saya mengalami yang sama. Jadi menurut saya ini biasa-biasa aja. Jadi, dan saya secara pribadi kenal dengan Teddy Indra. Ketika dia menjadi asisten ajudan Presiden Jokowi, dia sudah melayani Pak Jokowi 3 tahun. Kemudian dengan Pak Prabowo. Menurut saya pengalaman panjang dia itulah yang digunakan oleh Presiden yang sekarang, Pak Prabowo. Kenapa kemudian percaya dengan Teddy? Dan itu sama persis pertanyaannya ketika saya dulu digugat oleh senior-senior yang ada di PDI Perjuangan. Kenapa Pramono Anung umur 34-35 diangkat sebagai sekretaris Presiden pada waktu itu? Dan saya juga pada waktu itu menjadi anggota DPR RI, masih boleh terangkap. Beda dengan sekarang kan udah nggak boleh. Udah, tanya apa lagi? Iya, benar-benar. Konsekuensinya kan gini, Mas Pram, sekretaris kabinet yang tadinya selevel menteri, ya kan, punya pinayaka lah di sini kan, itu katanya sekarang udah tidak lagi di level. Itu apa konsekuensi yang mungkin kita bisa bayangkan? Apapun namanya, presiden punya hak prerogatif dan juga manajerial di dalam undang-undang tentang kepresidenan itu memang kewenangan sepenuhnya dari presiden. Presiden mau berapapun dalam kabinet, mau 34 seperti yang Pak Jokowi, 44 sekarang ini Presiden Prabowo, itu kewenangan sepenuhnya. Jadi undang-undang telah mengatur itu. Dan yang tahu apa yang menjadi kebutuhan menterinya ya presiden paling utama. Jadi saya melihat sekarang ini kan ada Menteri Sekretaris Negara, punya 2 wakil wamen, dan wamen 1 ke negara, wamen 1 ke pemerintahan. Kalau melihat itu, saya menangkap kesan yang sangat kuat. Teddy akan sangat dibutuhkan oleh Presiden untuk beberapa hal, mungkin the bottlenecking dan sebagainya, dia termasuk ada di dalam situ. Nah, apa sih yang dibutuhkan bagi seorang politisi berada di ring 1 presiden ini, Mas? Jadi gini, hal yang membedakan secara mendasar politisi murni di parlemen dan politisi di istana itu sebenarnya sederhana. Politisi yang di parlemen taunya sedikit, ngomongnya banyak banget, seakan-akan semuanya tahu. Yang di istana semuanya tahu, biasanya malah nggak mau ngomong, kecuali ya dia belum matang dalam hal berpolitik. Dan itu terjadi pada saya pribadi. Ketika dulu
dikenal sebagai politisi muda di parlemen, wah tiap hari rasanya pengen di ruang publik gitu. Media darling Anda. Media darling. Tapi begitu saya menjadi seskap, saya hampir nggak pernah mau wawancara di publik. Karena apa? Iya. Hampir semua berkaitan dengan keputusan-keputusan penting, apalagi sidang kabinet dan sebagainya, kan saya yang menyiapkan. Kepres untuk siapa saya juga yang menyiapkan, sehingga praktis hampir saya nggak pernah mau muncul di ruang publik karena nggak mau ada perdebatan yang akhirnya menjadi kontraproduktif bagi pemerintahan yang ada. Ya, bukankah orang yang ada di sekitar presiden atau orang yang mengetahui betul apa yang sebenarnya diinginkan dan dimaui presiden, diputuskan presiden itu harusnya bicara untuk meluruskan banyak hal yang selama ini simpang siur? Tergantung presidennya. Ada presiden yang memang beliau sendiri yang mau di ruang publik. Seperti Pak Jokowi kan hampir kalau di doorstop kan beliau melayani itu. Ya. Sehingga jangan sampai kemudian menterinya ataupun sekretaris kabinetnya menyampaikan sesuatu yang berbeda. Jadi pengalaman waktu ada jubir, seringkali jubir ngomong A, presidennya ngomong B. Sehingga itulah dengan Pak Jokowi ya? Dengan Pak Jokowi. Kalau Pak SBY kan agak tertib tuh jubir-jubirnya ya, kan? karena semuanya diserahkan pada jubir. Kalau Pak Jokowi kan seringkali dihadapi sendiri oleh beliaunya. Jadi saya merasa dengan kesadaran penuh saya tidak tampil di ruang publik karena memang presiden sebagai kepala pemerintahan itu heavy-nya di tempat saya. Presiden sebagai kepala negara heavy-nya di tempat Pak Pratik. Maka pembagian yang begitu saya melihat dan Pak Pratik juga hal yang sama untuk ya irit banget lah mau tampil di ruang publik. Mas, ada yang menarik gitu Mas. Mas Pram itu kan menjadi Seskap itu 10 tahun dan mungkin dalam masa setahun terakhir lah kurang lebih ya. Hubungan antara Ibu Mega dengan Presiden Jokowi itu tidak dalam kondisi yang fit, ya kan? Tantangannya apa dan gimana Anda menjelaskan situasi yang Anda alami pada masa yang kurang fit itu? Itu bisa dianggap sebagai kegagalan Mas Pram nggak tuh? Karena iya betul. Atau Kalau justru model bisnisnya itu. saya malah fit waktu itu. Saya malah fit karena apa? Begini ya. Saya selalu dalam segala hal saya bekerja profesional. Dan memang saya selama ini mengambil posisi untuk bekerja keras. Bukan kemudian bermain-main di atas suasana politik yang ada. Karena saya mengambil posisi bekerja keras, tetap profesional, apapun tetap saya selesaikan. Dan presiden sebagai kepala pemerintahan, hal-hal yang utama, semuanya saya selesaikan dengan baik. Memang ya komunikasinya tetap melalui saya, ke Ibu maupun ke Pak Jokowi. Dalam banyak hal lah, ya kita harus bisa tahu mana yang yang paling utama, jangan kemudian memancing sesuatu malah menjadi keributan yang nggak perlu. Tetapi saya menjalanin hampir 8 bulan loh. 8 bulan ya? Dan alhamdulillah oke-oke aja. Itu kan versi Anda oke-oke aja. Apakah versi Bu Mega dan Pak Jokowi juga sama oke? Oke-oke aja. Karena apapun gini, saya menjadi messengernya Bu Mega lama banget. Sejak beliau menjadi presiden pada waktu itu dengan siapa aja. Termasuk dengan tokoh-tokoh yang pada posisi berlawanan dengan ketika Bu Mega jadi presiden, termasuk dengan almarhum Pak Taufik. Jadi saya memang dari dulu menjadi messenger, dan dalam menjadi messenger saya nggak pernah nambahin dan ngurangi, ya messenger aja. Termasuk ketika kami di luar kekuasaan zaman Pak SBY, saya jadi messengernya Ibu, dan hubungan saya dengan Pak SBY sampai sekarang alhamdulillah secara pribadi sangat baik. Termasuk dengan Pak Prabowo yang tiba-tiba saya harus ke Kertanegara dan sebagainya. Nah, ini minta ditanya nih. Iya, minta ditanya. Kadang-kadang beliau juga sih suka mancing ini kan. Iya kan? Iya kan? Sebagai messenger Bu Mega waktu itu. Ya pasti sebagai messenger. Apa yang ya kalau nanya apa pesannya itu kan nggak mungkin dikasih tahu. Kalaupun dikasih tahu pasti kita ditipu. Gambaran situasinya gimana Mas sebagai orang PDI lawan politik yang paling galak datang ketika ada resepsi di tempat Pak Prabowo nih. Iya, simbol dan wajah dinasti politik. Ada kan gembongnya ada di situ tuh kan. Mas Pram datang katanya versi partai Anda. Ya saya dalam hal kan gini. Saya sebenarnya bertemu dengan Pak Prabowo atau biasa saya panggil sebelum jadi presiden ya, Mas Bowo itu berulang kali, hal yang biasa. Memang di dalam menyampaikan message dan sebagainya saya nggak pernah terbuka. Jadi sebenarnya udah bukan sekali dua kali aja, udah berkali-kali. Tapi ya karena kemarin ada waktu yang sangat terbatas, mau tidak mau harus datang ke Kertanegara ya. Walaupun sebenarnya awalnya saya bilang
kalau bisa tertutup banget karena saya memang nggak mau di ruang publik. Tapi rupanya koordinasi ya nggak bisa lah. Ketika waktu itu begitu nyampe dicegat harus keluar gitu. Ya, kita udah kira, wih Mas Pram jadi menteri nih. Cuma ada untungnya juga. Kenapa? Ya sama tim saya sama anak saya turun dari mobil itu dinaikin TikTok langsung yang nonton banyak banget. Iya. Lumayan juga di panggung nih kata Cangkup ini kan. Iya. Antara yang berharap sama yang cemas sama tingginya menurut saya. Tapi apakah jadi gini? Apakah memang negosiasi itu dijalankan nggak Mas selama Oh ya pastilah. beberapa waktu itu? Dan apakah negosiasi terms negosiasi itu ada yang terlaksana dan atau ada yang pertemuan tidak? ini mungkin keempat kelima kali ketemu Antara Mas Pram dan Pak Prabowo. Pak Prabowo. Mas Pram mewakili Ibu Mega. Iya 4-5 kali lah. Dan ya resultnya apa saya nggak ngomong ya, Iya. tapi salah satu hasil yang dirasakan oleh publik politik ini menjadi tenang salah satunya karena itu. Salah satunya karena itu. Jangan tanya lagi ya. Yang bikin gak tenang kan PDI juga biasanya. PDI sih tenang-tenang aja. Iya, versi Pak Pram. Iya. Yang bikin nggak tenang Pak Prabowo, Pak Jokowi lah itu. Ya. Tapi ada poin-poin yang berhasil disepakati Mas dari ada. negosiasi. Ada. Ya salah satunya kondisi sekarang ini salah satunya. Misalnya Undang-Undang MD 3 nggak diubah atau nggak diutak-atik Ya, itu bagian dari negosiasi. Kamu udah lebih bukan, pintar Mas? dari aku. Enggak, aku nanya. Kamu kayak Rifana kamu. Iya kamu udah. Jadi deh. Kayak Rifana tuh terlalu bagus. Buat gua. Iya kan? Kamu lebih tahu nak. Rifana tuh udah tahu Mas, katanya 3 bulan sebelum Mas Bu Mega mencalonkan Ganjar dia udah tahu 3 bulan lalu. Hebat juga lo nak. Iya. Dari mana pertanyaanmu? Iya. Tapi intinya gini lah. Ya Tapi saya apa nggak? saya substansi saya nggak bahas ya. Detail. Karena bagaimanapun saya juga harus menghormati proses yang ada. Tetapi saya benar-benar bersyukur dipercaya oleh ya semua tokoh yang ada. Maka kenapa ketika saya maju, ini saya pancing nih supaya nanya gubernur lah. Iya. Supaya saya jangan nanya yang lain. Dikit lagi. Ini udah di ujung nih Mas. Iya, udah di Ketika ujung. saya maju sebagai gubernur, praktis saya bisa konsentrasi dan tidak terganggu dengan hal-hal. Pokoknya selama kita belum dipelototin Pangeran Siaan artinya masih aman tuh, masih boleh nanya yang lain dikit. Daripada kita dirifanakan oleh Mas Pram nih ada kalau gitu kan artinya ada orang yang mengatakan bahwa Bu Mega menutup diri berkomunikasi dengan pihak Pak Prabowo itu nggak benar berarti ya? Sangat nggak benar. Dan komunikasi itu intens dalam dan kadang-kadang memang beliau juga mengirim orang untuk diterima gitu. Tapi berarti sikap kayak Pak Hasto yang suka menyerang Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak diserang sih ya, Pak Jokowi aja gitu kan. Tapi Pak Jokowi dan Pak Prabowo kan satu paket lah ini. Apalagi Pak Prabowo sama Mas Gibran. Dan kemarin pas pelantikan di DPR itu pas ada video keluarga Pak Jokowi diteriak-teriakin tuh kan. Banyak yang menduga itu ya PDI lah kan. Gitu. Kalau Ari ada di sana pasti Ari itu. Gitu berarti nggak benar ya Pak? Dia lebih cocok di fraksi mana kalau di DPR Mas? Tapi intinya gini ya. Berarti nggak benar itu. Jadi kalau kita lihat proses pelantikan, alhamdulillah berjalan baik. Sekarang ini kan dunia sedang tidak baik-baik aja. Dan saya juga bersyukur beberapa menteri yang, terutama menteri ekonomi, nggak perlu belajar lagi dalam kondisi yang seperti ini kan. Dengan penunjukan Mbak Ani, menurut saya juga bagian politik yang sekarang ini menjadi tenang. Ya. Sebab kalau enggak, menurut saya ada sesuatu yang nggak gampang. Ketika dunia sedang tidak baik-baik saja, ada Middle East bergejolak, Ukraina, ekonomi dunia lagi turun. Ya saya walaupun tidak berada di dalam pemerintahan, saya benar-benar saya sincere untuk mendoakan pemerintahan ini berhasil. Dan ini kan teman-teman Anda semua, Anda yang ngopeni orang-orang ini dulu kan Mas, sebagai sekretaris kabinet ini kan. Ya karena saya hafal, karena orang per orang kan saya tahu, sehingga dengan demikian kami juga memberikan masukan kalau ditanya. Sebagai messenger ini. Ada yang bilang ini komposisi kabinet sekarang ini adalah kesuksesan Pak Jokowi bernegosiasi, atau ada yang bilang ekstrimnya Pak Jokowi periode ketiga gitu. Menurut saya simpelnya begini ya, namanya kekuasaan itu cepat berganti.
Dan saya mengalami banget sejak tahun 99 bagaimana seseorang yang begitu mau berkuasa semua berkumpul di sana. Begitu enggak, pada hari yang sama udah orang bisa pergi. Dan yang begini ini juga berlangsung tidak terlalu lama. Ini omongan saya boleh dicatat ya. Nanti yang orang seakan-akan begitu memuja siapapun yang berkuasa pada waktu itu, biasanya begini yang pindah pertama kali. Dan itu terjadi di mana aja, kekuasaan apa saja. Saya mengalami dari zamannya Gus Dur, Pak Habibie, Ibu, SBY, Pak Jokowi, dan terakhir dengan Pak Prabowo. Tapi Mas Pram nggak meninggalkan Bu Mega tetap di situ. Bagi saya itu pilihan hidup ya. Saya dengan Bu Mega sekarang paling lama, 28 tahun. Saya menjadi orang terdekat beliau paling panjang. Dan mungkin dibandingkan dengan seluruh anak-anaknya, pertemuan saya dengan Bu Mega jauh lebih sering dibandingkan dengan siapapun setiap minggunya. Walaupun saya sekarang kampanye untuk gubernur ini, praktis setiap minggu 2-3 kali dicari gitu. Kalau saya nggak nongol, kadang-kadang kamu sekarang sudah sombong banget mentang-mentang jadi calon gubernur. Lembah calon gubernur situ yang nyalon ini. Nah itulah yang mungkin saya dengan Mbak Mega hubungannya seperti. Berarti di balik sikap kerasnya Bu Mega belakangan ini, di balik kritik-kritik yang sering disampaikan bahkan di promosi doktornya kemarin Sekjen Hasto Kristianto juga kencang ke Pak Jokowi, ada upaya tetap membuka diskusi dan membuka dialog dengan rezim keberlanjutan ini berarti. Saya pribadi termasuk yang berkomunikasi baik dengan Pak Jokowi. Ketika beliau udah nggak ini, saya bilang, Pak, saya nanti akan ke tempat Bapak loh. Sebagai gubernur Jakarta pada waktu itu. Beliau bilang, kan aku presiden juga. Ya, presiden merangkap gubernur, Pak. jadi Anda kan juga semua gubernur ya. Ya, kita harus terbuka untuk itu, dan menurut saya itu bagian komunikasi yang harus dibangun ketika kita dalam kondisi apapun. Bagi saya nggak apa-apa gitu. Termasuk dengan Mas Anies, dalam waktu dekat saya pasti akan ketemu dia. Karena Mas Anies memang minta setelah tanggal 20 Oktober ya, saya ikutlah. Saya yang butuh dia, bukan dia butuh saya. Dalam loh ini. Iya, apalagi Mas Anies datang kan waktu lahiran. Oh iya, Dito lahir. Itu jangan lo eskalasi lagi. Nanti dicek CCTV rumah sakit lu, repot kita semua. Enggak, gini lah. Kita masuk ke DKI lu. Enggak, saya ceritain dulu dikit dong. Udah ditanya masa. Boleh. Jadi ketika pokoknya kita selama pangnya belum melotot kita masih boleh. Jadi ketika waktu itu saya kan ketua Dewan Mahasiswa ITB, Mas Anies ketua BEM Gajah Mada, beda 10 tahun lebih lah, 10 tahunan. Dan perlawanan terhadap rezim itu kan lagi kuat. Ya. Dan ya mungkin belum banyak orang yang punya uang untuk membantu. Saya termasuk membantu demo-demo pada waktu itu. Membantu, bukan membiayain, bukan membantu. Membackingi dan menjadi dalang aktornya bukan juga Mas? Enggak ya. Berpartisipasi lah ya ini ya. Karena memang kondisinya tidak bisa dibayangkan seperti sekarang. Waktu itu mencekam sekali. Ya. Bahkan Nuku Sulaiman itu ditangkap keluar dari rumah saya, mungkin 100 meter dari rumah. Alumni UNAS tuh, alumni saya, anak UNAS tuh. Almarhum Nuku Sulaiman. Jadi itulah pengalaman saya panjang. SD. Walaupun udah lulus waktu itu, tapi masih membantu Dinda-Dinda ini berarti. Ya karena memang aktivis mahasiswa pada waktu itu kan ikatannya dalam dan kuat ya. Sehingga apapun misalnya terjadi di Bandung, terjadi di Surabaya, di Jakarta, itu pasti ada yang mengkoneksikan lah gitu. Beda sama sekarang, kalau sekarang kan memang sangat parsial sendiri-sendiri. Nah, kalau Pilgub nih udah yakin menang berarti, Mas? Pertanyaan lu. Saya adalah orang yang bekerja keras dan saya memahami banget ketika maju sebagai calon gubernur nggak ada yang kenal. Waktu saya mendaftar tanggal 28 Agustus, dari 10 orang mungkin 1 orang yang kenal, dan itu pakai baju merah. Orang PDI. Oh ini dianggap sekjennya dia legend lah gitu. Yang lain nggak kenal. Tapi saya nggak berkecil hati, saya fighter, dan saya yakin bahwa dalam waktu 2,5 bulan, kalau saya kerja keras pasti berubah. Dan saya sekarang udah hampir 1,5 bulan, kurang 1 bulan lagi. Perubahan itu sangat dirasakan. Yang dulu mungkin dari 1 orang ya sekarang dari 10, 6, 7 orang pasti kenal. Gitu. Ada yang bilang Mas, salah satu gestur dan game changernya adalah ketika
Ini di belakang layar katanya, elit-elit yang ada di kubu yang lain justru malah mensupport Mas Pram. Seberapa benar atau seberapa salah tuh kabar burung seperti itu? Ya, saya hampir dengan seluruh ketua umum berteman sangat baik. Dan kalau didalemin sebenarnya hampir semua ketua umum juga nggak punya resistensi dengan saya pribadi. Maka ketika ada beberapa orang dari partai yang mereka pimpin memberikan support kepada saya, kan nggak ada teguran sama sekali. Artinya apa ya? Ini baru kali ini politik pilgub di Jakarta begitu cair ya. Dibandingkan dengan sebelumnya kan tarik menariknya kuat sekali. Sekarang kan sangat cair banget. Kemarin gue bilang gitu, Mas Pram menang nggak? Katanya. Bukan nanyain. Lo Itu nanya ditit ya. surveinya. Ini bahaya ini, ya kan? Ini bahaya nih. Ditit. Jarak 2 cm jadi 2 kilo, Bos. Hati-hati. Untung saya nggak kepancing ya. Ya karena gue udah belum gitu nanya. Ditit lagi tuh. Nah, Mas kan udah yakin menang nih. Bukan yakin menang, bekerja keras untuk menang. Iya. Karena mengikuti narasi PDI waktu Pilpres kemarin, udah siap berapa banyak bansos berarti? Ya, saya gini ya, ada hal yang tidak pernah terpikirkan oleh saya pribadi. Saya ini 25 tahun udah jadi pejabat loh, pembuat kebijakan. Pernah menjadi pimpinan DPR, 15 tahun di istana. Saya sekarang ini kenapa pengen menang, tahu nggak? Karena saya melihat persoalan di bawah itu luar biasa. Sangat berbeda dengan apa yang kita bayangkan selama ini. Saya hampir sehari-hari kantor di istana. Nggak sampai 1,5 kilo dari istana. Di Cideng, Tanah Abang, di Pademangan, dan macam-macam ya. Kondisinya itu sangat mengenaskan. Sehingga dengan demikian, kalau saya misalnya dapat amanah jadi gubernur, yang saya selesaikan persoalan-persoalan yang di bawah tadi. Dari hal-hal kecil, kartu Jakarta Pintar itu aduh menyedihkan sekali. Masa harus, kalau orang punya masalah, harus pergi ke Muara Bunga. Kartu Jakarta Pintar? Iya, itu ke Rawa Bunga. Itu bukan Muara Bunga mah di Jambi. Rawa Bunga. itu bukannya produknya Pak Jokowi Ahok dulu, Pak? Ya, produk siapapun di sini sekarang udah berubah semua. Karena Berarti Mas Anies yang ngubah-ubah nih. enggak lah. Si itu memang kompor paling asli. Gue nanya dong. Atau PJ Heru ini. Gak mungkin PJ Heru. Enggak, intinya gini PJ lah. Heru takut mau beli, Bos. Intinya gini, bahwa harus dirubah dan dibuat simpel. Termasuk laporan LPG untuk RT RW itu nggak masuk akal. Dia dapat insentif 2 juta, untuk RT RW 2,5 juta. Laporannya itu buat laporannya bisa 2 malam tuh. Untuk ini, untuk itu harus dengan ada kwitansi dan sebagainya. Padahal ini kan insentif. Kenapa nggak kita buat online aja sistemnya? Jadi kalau saya pribadi ditanyakan, satu yang ingin saya selesaikan adalah persoalan-persoalan yang di bawah. Yang kedua, melanjutkan hal-hal yang baik dari gubernur sebelumnya. Ya. Untuk itu aja udah pasti habis 4-5 tahun. Dan harus berani membuat reform di kantor balai kota, dan harus ada terobosan baru untuk revenue Jakarta tidak semata-mata bergantung pada teks dan retribusi. Nah, ini penting nih, karena dulu kita bicara mengenai tidak hanya bergantung pada teks dan retribusi. Dulu zamannya Pak Ali Sadikin ada cara-cara yang inovatif. Kalau bahasa agamanya bid'ah. Bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Atau dolalah itu atau nggak Ya tahu. itulah nggak tahu ya. Tergantung ya. Kita nggak ada di situ. Tergantung. Ya. Perspektif. Ada 2 bisnis yang bisnis paling tua di dunia. Yang itu mau ditutup, mau nggak ditutup, mau diakui nggak diakui itu pasti ada. Ya. Yaitu judi dan prostitusi. Kita hidup ketakutan dengan judi online sekarang, Mas. Ada yang bilang, cara mengatasi judi online gimana? Ya judi offline aja. Itu lu yang ngomong, bukan dia. Lu yang ngomong. Depan Menkominfo dia ngomong gitu, Mas Ya. kemarin. Dan dulu Bang Ali, Untuk gua ditolong dia. Iya, bukan orang yang ngomong. Lu yang ngomong. Untuk gua ditolong dia. Coba kalau gua salah ngomong, urusannya panjang nanti. ya, kembali ke Bang Ali. Dulu Bang Ali kan mengakui, Mas, iya kan, Mas, bahwa membangun ibu kota dari kampung besar itu dengan duit judi dan duit prostitusi. Kalau saya What do you beda. think? Kalau saya beda. Gimana mengatur itu? Zaman sekarang udah lebih modern ya. Saya akan membuat yang disebut dengan Jakarta Funding. Apa itu Jakarta Funding? Seperti Ina Funding. Ina Funding ini kan dibuat oleh pemerintahan Pak Jokowi.
inisiatornya diantaranya adalah Bu Sri Mulyani, Pak Erik. Saya karena memang paperwork-nya saya yang menyiapkan sehingga saya tahu banget. Dan ina funding ini dari yang pada waktu itu modalnya sekitar 6 triliun, sekarang angkanya uangnya gede banget size-nya. Kenapa bisa begitu? Satu, dalam berbisnis nggak perlu kolateralnya negara. Nah Jakarta kan juga bisa, tapi memang harus profesional, nggak boleh dikelola oleh ASN ataupun BUMD sama sekali nggak boleh. Orang yang sangat profesional untuk di tempat itu. Berarti ASN sama BUMD ini nggak profesional? Bukan, untuk di tempatnya Jakarta Funding. Karena ini nggak butuh birokrasi, ini butuh orang berbisnis dengan baik. Orang partai. Emang orang bisnis perspektifnya Iya. emang perspektif Orang partai bisnis. boleh nggak? Nggak boleh. Yang orang partai yang berbisnis? Nggak, apalagi. Kalau kata senior Kan gua punya bisnis, katanya entrepreneur. Itu tahu nggak siapa? Siapa? Itu namanya peng-peng. Apa tuh? Pengusaha penguasa. Amar Rizal Ramli di Portugal. Jadi intinya itu, saya yakin pasti bisa. Karena sekarang ini memang tren dunia seperti itu. Termasuk Dubai, termasuk ini, mereka semua pakai yang namanya funding tadi. Dikelola secara profesional, akan menjadi tambahan baru, termasuk memberi ruang yang cukup, kemudian misalnya untuk dana abadi pendidikan, kebudayaan. Termasuk saya ingin menyelesaikan urusan Taman Ismail Marzuki. Oh, kenapa tuh Mas? Kan dana yang dikeluarkan oleh Jakpro itu 1,6 triliun. Tetapi kemudian sekarang budayawan, seniman kan nggak bisa pentas di sana betul. karena terlalu mahal. Betul. Saya ketika Mbak Ratna Riantiarno mau pentas teater komanya, yang dulu kan selalu waduh megah dan wah banget. Nggak bisa karena apa? Nggak cukup untuk Bayar tempat. bayar tempat yang 350 juta dari mana? Ini Pak Butet tuh juga misu-misu tok tuh kan soal. Ya tapi kalau Mas Taman Butet Marzuki. calon segala kan sponsornya ada. Foundation. Iya, ada foundationnya. Dan kalau yang begini nggak ditata, maka seniman akan nggak punya tempat. Walaupun sekarang harus diakui ya, di tim itu kan fasilitasnya sudah cukup bagus. Tetapi harus duduk bersama antara para seniman dengan Jakpro. Dan untuk hal-hal seperti itu saya akan lakukan. Sebab nggak mungkin seniman nyewa 350 juta duit dari mana kan gitu. Kenapa itu menjadi penting Mas memfasilitasi seniman dan bukankah creative space Jadi Jakarta placemaking juga Jakarta banyak ini setelah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 setelah tidak menjadi ibu kota kan menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional. Sebagai kota global Jakarta itu nomor 74 dari 156. Di bawahnya Kuala Lumpur, jauh di bawahnya Bangkok, jauh di bawahnya Singapura. Singapura nomor 7, nomor 1 New York. Kalau Jakarta ini mau bertarung sebagai kota global, dia harus betul-betul membuka diri. Salah satunya adalah kebudayaan itu memang harus ditampilkan. Termasuk informasi komunikasi nggak bisa lagi seperti ini, harus transparan. Maka kenapa kemudian Jakarta nggak bisa cepat naik kelas karena itu tadi cara pendekatannya masih old style, harus ada perubahan, harus ada reformasi, harus ada keterbukaan. Nggak bisa kemudian dengan cara-cara yang terlalu birokrasi. Dan saya ingin merubah itu, termasuk perizinan untuk misalnya lah, kan harus diakui Pak Jokowi melakukan satu perubahan yang luar biasa untuk izin para penampil dunia itu di Jakarta. Oh iya. Dulu kan Efeknya Bruno Mars sudah langsung nih Mas. Bruno Mars sudah 3 kali kan, termasuk John Legend bisa. Iya. Nah dulu kan nggak bisa karena masa orang mau datang suruh ngisi kitas ya nggak bener aja kan gitu. Nah sekarang betul-betul dirubah, izinnya dipermudah, tetapi Jakarta sebagai kota global tetap harus melakukan simplifikasi lebih mudah semuanya online aja gitu. Apa sih Mas yang bikin Jakarta nggak bisa kayak Singapura atau nggak bisa kayak Bangkok atau nggak bisa kayak Genting? Yang pertama politically ya apapun secara politik Jakarta ini stabilitasnya kalau dibandingkan dengan Singapura dan sebagainya kan berbeda. Karena Singapura ya space-nya kecil ini kan terlalu besar. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pusat bisnis. Singapura itu pusat bisnis sudah orang merasa nyaman berbisnis di sana. Di sini birokrasinya masih ikut campur, segala sesuatunya belum transparan, termasuk informasi. Jadi kalau di Singapura segala sesuatunya kan orang informasinya terbuka, di sini kan enggak. Informasinya A tapi dia harus menjalani A plus A aksen kan gitu. Dalam bisnis kan kadang-kadang seperti itu. Nah itu yang harus dihilangkan. Nah, Mas ini kita
agak melihat ke belakang gitu ya. Balik lagi ke PDI. Ya, enggak di DKI soal DKI. Gitu. Balik PDI. Jadi saya termasuk orang yang percaya bahwa kemenangan Anies Baswedan di 2017 itu ya ada faktor politik identitas, tapi bukan itu juga yang paling utama gitu. Saya punya positioning di situ. Yang utamanya itu adalah PDI itu dianggap meninggalkan basis konstituennya, yaitu orang-orang yang digusur oleh Ahok. Kemudian PDI mendukung Ahok, yang kemudian basis konstituen PDI yang merupakan kelompok wong cilik, orang-orang kelas bawah yang selama ini merasa mendapatkan perlindungan dari PDI Perjuangan gitu ya. Sekarang kok malah dukung orang yang menggusur kita gitu. Jadi ada faktor-faktor kayak begitu yang saya rasa melihat berbagai macam perdebatan ini faktor yang lebih menentukan gitu. Jadi saya orang yang nggak mau memotret masa lalu menjadi bagian saya. Yang saya potret adalah diri sendiri yang akan saya gunakan. Dan saya meyakini banget, karena saya sudah turun hampir 100 titik lebih. Mungkin hampir 200 kalau yang secara tertutup kan. Yang terbuka itu sudah 100 lebih. Yang saya temuin selama ini adalah yang gorong-gorong tadi, yang di bawah betul. Persoalan-persoalan real. Maka saya tahu bagaimana persoalan disabilitas di Jakarta, ada 44.000 disabilitas di Jakarta. Mungkin separuh lebih dari itu tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk belajar sekolah di Jakarta. Disabilitas itu nggak ada. Sehingga dengan demikian saya, apa yang terjadi yang lalu saya nggak mau lihat. Yang saya lihat adalah kalau ini memang amanah itu buat saya lebih pengen mengerjakan yang kecil-kecil tadi. Apakah Mas Pram sekarang mengalami hambatan nggak dalam melakukan komunikasi sama sekali nggak. Sebagai residu dari apa yang sama sekali nggak. Bahkan begini, mungkin karena saya yang melakukan, yang lain tidak melakukan itu. Jadi saya terus terang aja awalnya menghadapi hambatan utama bagi saya adalah popularitas pribadi. Saya terbantu dengan Doel yang lebih terkenal. Untuk memperkenalkan diri di Jakarta dalam kondisi sekarang nggak boleh beriklan di TV, kan belum boleh beriklan di TV. Itu juga menjadi hambatan bagi saya pribadi. Maka salah satu caranya adalah pasang baliho spanduk di mana-mana dan turun door to door. Nah, yang menjadi kekuatan saya sekarang ini adalah door to door tadi. Saya meyakini ketika saya turun ke yang saya sebut dengan belanja masalah. Begitu saya turun ke bawah berkenalan dengan pemilih, rata-rata kemudian mereka memberikan dan menaruh harapan kepada saya. Karena memang saya nggak pernah menceritakan sesuatu yang terlalu tinggi yang tidak bisa ditangkap oleh mayoritas masyarakat di bawah. Mungkin itulah yang saya lakukan sekarang, dan mudah-mudahan ini nanti menjadi hal yang kalau memang betul-betul saya terpilih, saya itu yang akan saya selesaikan di awal. Dan termasuk ini Mas ya, ada anggapan bahwa selama ini 5 tahun itu Jakarta terasa jaraknya dekat tapi jauh sekali dari Medan Merdeka Utara karena gubernurnya beda faksi atau beda point of view dengan presiden Anda, dan Anda ada di situ waktu itu. Apakah kalau misalnya PDI Perjuangan di luar pemerintah tetap dengan sekitar di luar apa dalam sekarang? Nanti itu pertanyaan terakhir. Oh ya. Tapi pengalaman yang ada, apakah akan jadi gubernur oposisi atau gimana? Pengalaman yang ada sejak pemilihan langsung kan dimulai dengan Pak Jokowi dan Ahok. Pada waktu Pak Jokowi dan Ahok, dia juga di luar pemerintahan, presidennya Pak SBY. Sekjennya Anda ya? Sekjennya. Demikian juga ketika Mas Anies dengan Sandiaga, kan di luar pemerintahan juga, presidennya Pak Jokowi. Kalau melihat tren itu, kemungkinan besar yang akan menjadi gubernur Jakarta juga di luar pemerintahan. Bagus, tepuk tangan lah. Dan semuanya nomor 3. Oh gitu, Jokowi nomor 3? Iya. Jokowi nomor 3. Iya, canggih ya. Emang kerongkongan emas gini Anies Boy, nomor 3. Selalu ketemu jalur-jalur ini kan. Tunnel-tunnel ini ada titik temunya di sini dulu. Kerongkongan. Semuanya nomor 3. Semuanya nomor 3. Mas, tapi Dan semuanya dulu underdog. Pak Jokowi didukung 18% partai, saya 15%. Mas Anies juga didukung kecil sekali. jadi Anda, iya.
Anda lebih suka PDI ada di luar pemerintahan supaya melanjutkan tradisi ini sebenarnya. Karena kalau masuk bisa lagi nih berubah nih formula nih kan. Yang jelas formula takdir. PDI mau di dalam di luar pemerintahan mendukung pemerintahan ini berhasil. Betul. Mas, tapi gini, sebagai orang yang ada di Merdeka Utara selama 10 tahun. Balik lagi nih ke Merdeka Utara. Bukan, kan bahkan Fahri Hamzah pernah bilang, ini adalah wujud paling buruk relasi antara pemerintah pusat dan daerah. Jakarta dan Gubernur itu istana. jangan jadi oposisinya pemerintah. Harus orang terdekat ya presiden. Makanya Fahri Hamzah lebih ekstrim lagi. Kalau perlu nggak usah ada pilkada di provinsi gitu. Gubernur perpanjangan tangan presiden ditunjuk aja sama presiden. Fahri Hamzah setiap waktu juga berubah. Sekarang dia udah berubah ada dalam pemerintahan. Sekarang dia ngurusin rumah, Udah cicilan. Jangan-jangan udah berubah. Mas, jangan-jangan deh program utamanya DP 0 rupiah ini nih kan. Sebagai wakil perumahan rakyat menteri ini kan. Mas, Gini lah pokoknya. Nah dulu tapi emang dipersulit gak sih dulu? Maksudku gini, seberapa benar apa seberapa salah tuh waktu anggapan? Formula E gitu dulu kan sempat Gini lah, kenceng antara apapun pemerintah daerah dan pemerintah pusat, undang-undang sudah mengatur. Mau berbeda apapun yang namanya pemerintah daerah pasti tunduk taat patuh pada pemerintah pusat. Selama rule-nya itu kewenangannya ada di pemerintah pusat. Contohnya, aglomerasi. Kenapa saya tahu kebetulan saya yang nyiapkan perpresnya. Makanya saya yang kemudian dengan ide Trans Jabodetabek karena memang Jakarta nggak bisa untuk urusan transportasi itu diatasi hanya dengan Transjakarta nggak bisa. Soal aglomerasi ini kan kabarnya wakil presiden nanti akan yang memimpin, betul Ya. kan? Itu kan Anda yang siapin tuh perpresnya itu kan atas inisiatif Anda tuh kan waktu itu kan. Ya inisiatif semuanya. semuanya. Ya. Nanti gimana Mas Anda kalau menang di bawah? Ya nggak apa-apa. Mas Gibran ini. Nggak apa-apa. Sangat nggak apa-apa. Dan akan bekerja dengan profesional. apalagi Mas Gibran masih PDI kan. Ketawa. Enggak, saya terus terang nggak pernah untuk melihat orang ataupun itu dengan kacamata yang terlalu ini. Bagi saya kan gini. Tapi masuk akal nggak menurut Anda? Gubernur Jakarta dan aglomerasi itu memang sebenarnya sejatinya harusnya dipimpin atau diorkestrasi atau oleh wakil presiden? Karena kan gini, bayangannya dulu kan IKN udah sepenuhnya akan pindah. Jalan, ya. Tetapi kalau melihat sekarang masih takes time. Karena pembangunan gedung-gedung DPR, DPD, MPR mungkin baru dimulai next year, mungkin selesai 2 tahun lagi. Sehingga heavy politik itu masih di Jakarta. Tergantung dengan presidennya. Kalau kemudian presidennya memberikan kepercayaan sepenuhnya pada wakil presiden, ya saya pasti akan bekerja sama untuk itu. Don't worry. Jangan gitu dong. Enggak. Iya. Tapi kayak iya benar. Lu nanya Pak Luhur gimana? Bapak mau pindah IKN, Pak? Kau mau pindah? Galak banget deh. Galak dia daripada saya, Pak. Malah dia yang lebih galak. Aku kalau jadi menteri ya kalau disuruh, tapi kamu mau pindah nggak? Itu cara Pak Luhut untuk berbicara, gua nggak mau pindah IKN gitu maksudnya. Tapi tadi ada yang menarik tuh omongan Mas Pram. Nomor 3-nya sama. Mas Anies nomor 3, Pak Jokowi dulu nomor 3 juga. Nomor 3. Ya kan? Apa namanya berhadapan-hadapan sama Di luar kekuasaan di luar semua. kekuasaan semua. Oh berarti mau jadi capres atau presiden Enggak. habis ini? Enggak. Ya, itu Enggak kan mau. sama-samain tadi. Enggak mau. Enggak mau. Enggak, harusnya jawabnya jangan gitu, Mas. Harusnya jawabnya jangan gitu. Ini biar nasibnya bagus nih, sesuai takdir nih. Enggak, aku enggak mau. Bener Enggak, enggak bilangnya mau. gini. Enggak mikir. Enggak, kalau saya enggak mau. tahu. Bener Itu saya dulu enggak pernah mau. kejadian gini Aku loh. Iya. Katanya nggak mikir. Copras. Oh, nggak mikir. Kalau saya nggak mau, bener nggak mau. Saya untuk jadi calon gubernur aja, saya nggak pernah berantem sama Bu Mega. Sampai saya berantem, bener-bener berantem. Karena nggak mau. Ini waktu jadi gubernur Ini. berani Mas berantem sama Bu Mega? Ya beranilah untuk hal prinsip. Walaupun saya kalah kan gitu. Iya. Kalaupun bisa menang harus ngalah juga dalam hati itu ya. Kan nggak mau. Pengaturan skor nih ya. Sepak bola gajah nih kan. Tapi intinya enggak lah. Saya ini kan. Enggak, kenapa berantem? Coba cerita dulu. Iya karena saya nggak mau. Saya sampai bilang gini, udah lah Mbak mau putusin Mas Anies, Ahok, Rano. Udah saya tanggung jawab untuk membantu memenangkan dia gitu. Komandannya lah, komandannya. Terus Tapi ya malah marah dia. Mas, waktu itu Bu Mega dan PDI ngerjain Mas Anies nggak sih sebenarnya? Enggak lah. Orang udah datang pakai baju merah,
Iya, kan gini lah. Udah teken-teken kalau nggak salah di Itu foto cuma ya. 2 event aja dipakai Mas Anies, saya lihat tuh Mas. Apa satu? Eventnya PDI sama Pemuda Pancasila. Karena nuansa merah ini. Kalau saya peresmian palang merah Indonesia saya Jakarta. termasuk yang mengendorse Mas Anies loh. Karena hari Sabtu saya nelpon Mas Anies ketika di kantor DPD, Mas, saya baru selesai sama Mbak Mega, Bismillah ya Mas. Boleh dicek. Nah, berarti Bismillah ini Mas Pram juga udah hampir yakin Bu Mega setuju sama Mas Anies nih. Ya makanya saya bilang Bismillah. Bismillah kan maknanya dalam dan saya memang mendorong untuk itu. Kalau situ nggak percaya Bismillah udah keterlaluan. Iya benar. Kalau katanya Cak Nun nih, katanya Cak Nun ya Mas ya. Makanan utama orang Indonesia itu namanya biji-bijian, namanya Bismillah, ya kan? Aduh, baru di PHK, anak 3, istri hamil lagi, kasih makan apa? Bismillah. Jadi kalau anak saya tuh Mas baca juz amma gitu, dia udah baca 15 surat, pas masuk surat ke-16 ya lanjutin. Bener Om Budi cuma hafal Al-Fatihah. Kok lu tiba-tiba nanya itu? Iya. Mas, tapi apa yang tuh, ini penasaran nih gua. Karena kita tanya Mas Anies nggak mau ngaku. Iya. Bang Kapan Rano lu ketemu Mas Anies? kemarin nama lu. Apa yang bikin Bu Mega akhirnya nggak mau sama Mas Anies? Ya itu nggak perlu dijawab lah, ngapain dijawab? Udahlah. Bener Mas Ahok. Kan lu udah tahu itu mah. Mas jadi judi nggak mau dilegalkan? Enggak. Kayak di MBS itu loh Mas. Enggak. Cuma pasti nih, ini bukan kayak dulu nih Mas. Nggak mau saya. Wah ini Cagup aja Mas Pram nggak mau maju juga. Ya dipaksa. Iya nanti pilpres. Enggak, udah cukup. Pasti. Udah. Yakin? Ini biar direkam seluruh Indonesia. Udah dulu cukup direkam Mas. Saya yang wawancara. Budi gini ya, Mas. Budi gini. Saya yang wawancara. Saya deh. Budi gini di bawah. Ini nih masa depan pemimpin yang tidak punya nafsu bilang gitu. Enggak lah, saya enggak. Saya bener enggak mau. Karena ada hal yang mungkin tidak semua orang punya ya. Saya itu sangat pengen punya waktu dengan cucu. Dah itu jawabannya yang paling utama. Ya harusnya nggak usah terima jadi gubernur. Ya kalau bisa saya nggak terima. Oh iya emang nggak mau ya? Nggak mau, memang nggak mau. Sampai 4 kali saya bolak-balik dengan Bu Mega. Karena nggak mau. Dah, kamu lagi mikir apa lagi? Enggak. Betul Mas. Mas kalau dianggap Mas Pram ini salah satu bukan promotor ya, pelaku dinasti politik itu gimana Mas? Karena Mas Dito maju. Saya mengalami hal yang sama dengan Dito. Dito termasuk yang tidak pernah mendaftar maju sebagai bupati. Hanya memang waktu di Kediri 4 kali itu suami istri. Backupnya dulu saya. Suami istri ini backupnya saya. Tiba-tiba ingin mencalonkan yang lain lah, yang nggak bisa diterima oleh partai. Ya. Ditolaklah oleh PDI. Dan kemudian dicari ini siapa orang kok bisa 4 kali begitu kuat, siapa backupnya. Di sana dibilang ini backupnya Mas Pram gitu. Makanya saya dipanggil ibu, udah Pram nggak mungkin, dia sekretaris kabinet, istrinya juga nggak mungkin. Ada nggak anaknya dia? Kan tahu, dari kecil tahu Dito juga, maka Dito diminta. Jadi Dito itu full diminta. Tapi begitu Dito maju ya harus diakui ya, bahwa dia melawan kota kosong bukan karena Ditonya, karena bapaknya kan gitu. Itu ya, harus diakui itu ya. Ya harus diakui, kalau nggak ngakui ya keterlaluan. Iya. Nah tapi sekarang ini ketika dia hampir melawan kota kosong, ini hampir nih, saya bilang enggak, harus ada lawan. Calon boneka lah itu. Ya enggak boneka ya. Kirain ya kan. Oh, ini calonnya serius berarti ya? Serius. Makanya gue minta Mas lu kesini dong. Kita bikin podcast dinasti politik pertama. Pramono Anung dan Ardito. Mas Dito ya kan. Kalau Ardito Pramono udah ketemu kemarin. Iya. Tapi ya saya lihat Dito dengan bekerja selama Paten Mas Dito Mas. Sekarang elektabilitasnya 80. Iya. Airport lagi ada airport baru ya Mas ya di Kediri Mas. Baru iya, dan satu hal yang saya juga ketika saya maju sebagai gubernur dia cuma bilang begini, "Loh, Bapak maju, terus saya bagaimana?" Karena memang saya wanti-wanti banget. Pokoknya kamu nggak boleh nyentuh sesen pun, gitu. Dan dia bekerja dan ya kalau dia sekarang ini dapat apresiasi dari pemilih di Kediri ya mungkin karena kerjaan dia. Apa yang paling membanggakan dari Mas Dito memimpin Kediri selama 5 tahun ini? Praktis nggak ada omongan orang yang negatif tentang dia.
dan itu saya bersyukur. Satu. Itu Yang lebih kedua, nggak berani atau emang nggak ada? yang kedua, yang kedua yang menurut saya ini dia bisa ya ini kan anak Jakarta, bisa ke rakyat itu sampai di bawah ya. Dulu bayangan saya dia pura-pura, ternyata enggak loh. Kalau saya misalnya tidur di kayak Pak Ganjar, kayak Dito, mungkin saya nggak bisa. Karena saya untuk tidur itu nggak gampang. Sehari tidur cuma 3-4 jam aja. Nah, Dito bisa gitu. Dan nyenyak. Dan nyenyak di mana aja. Kalau saya terus terang nggak bisa. Ya, saya nggak mau pura-pura juga. Iya. Dan itu kelebihan Mas Dito tuh ya, yang Anda akui kayaknya lebih paten dari gua lah gitu. Iya, artinya dia lebih bisa berkomunikasi baik dengan rakyat, dengan masyarakat. Dan itu di luar dugaan saya. Ya, ini kan anak Jakarta. Lahir besar Jakarta. Pergaulan Jakarta gitu. Ya persis kamu lah, Bud. Iya bener. Ayo deh. Lu lumpuh lo langsung ya. Iya. Mas Abis Bram diumbang dengan kerongkongan emas. Bro. Iya. Aduh. Nah, kalau Jakarta apalagi ya? Lu pun nanya apa Jakarta? Ada masalah ini, masalahnya hidupnya banyak banget ini masalah itu, masalah pribadi soalnya. nah, kalau lihat sekarang ini Mas, dalam kompetisi gubernur ini, Mas Pram mendefinisikan kandidasi ini sebagai lawannya pemerintah atau gimana? Gini ya, saya ngomong apa adanya. Saya nggak pernah lihat sekalipun apa yang dilakukan pasangan nomor 1 maupun pasangan nomor 2. Nggak pernah. Kenapa saya nggak mau lihat itu? Satu, karena saya tidak pernah menganggap kompetitor saya itu mereka. Kompetitor saya itu diri sendiri. Makanya saya nggak peduli dengan survei yang awal-awal begitu nggak mungkin lah gitu. Tetapi yang mungkin orang tidak berpikir itu saya lakukan. Saya memang akhirnya benar-benar fight. Bahkan sehari pernah 12 kali. Dan itu dari mulai 5:30 pagi selesai 10:30 malam. Hampir setiap hari. Contoh kayak hari ini juga mungkin baru jam 8, 9 selesai. Setiap hari saya lakukan. Awalnya kadang-kadang jujur ya masih jadi beban, tapi sekarang enggak. Kalau kemudian jadwal diajukan ke saya enggak pernah nolak. Karena apa? Saya merasa saya ingin membuktikan sesuatu yang lawan paling utama saya itu bukan nomor 1, tapi diri saya sendiri. Jadi saya melawan diri saya sendiri. Makanya yang saya kaget, keluarga, istri, anak yang dulu ketika saya maju sebagai calon anggota legislatif nggak pernah dukung, mereka baru kali ini dukung. Termasuk istri saya itu nggak pernah muncul di sosmed sama sekali. Sekarang disuruh dipeluk pun mau di sosmed. Dulu mana mau, nggak mau. Munculnya di Dharma Wanita Seskap aja dulu kan, misalnya. Dia kan sebagai tugas kan. Itu aja dia nggak mau. Nggak mau. Jadi memang sosmed juga nggak punya. Tapi akhirnya dia mau membantu saya apapun. Ternyata dianggap orang yang genuine itu di ruang publik lebih bisa diterima lah gitu. Ini memang eranya jangan-jangan lagi kayak gitu. Nah itu pertanyaannya juga kalau ngelihat Pak SBY kemarin manggung itu, yang pesta pora. ya Mas Pram merasa kenapa bisa diterima mana anak muda sih menurut? Ya kalau saya punya suara kayak Pak SBY saya juga mau tampil di pesta pora. Iya, ini masalah skill kerongkongan. Iya. Cuma karena suara saya terbatas, mainnya sama slang di Marunda lah gitu. Iya. Itu pun suaranya agak ngotot kan gitu. Iya, kalau untuk muji orang Mas Pram lebih tinggi daripada skillnya kan. Kalau Nah, tapi ini ada era orang-orang senior itu masuk ke ruang publik gitu. Ya sekarang ini yang new bottle old wine. Enggak, sekarang ini gini, yang paling utama yang saya seneng adalah generasi yang kita anggap Gen Z, milenial itu juga mereka dengan gampang untuk ngeblind dengan generasi yang tua. Dan dalam politik sudah terbukti munculnya beberapa yang kita anggap sebagai sesepuh gitulah, yang memang karena umurnya juga udah sepuh, itu ternyata bisa diterima selama dia bisa berkomunikasi baik dengan kelompok-kelompok Gen Z tadi ataupun milenial. Misalnya? Ya nggak usah misalnya, Bud. Iya. Nanti kan tersinggung dia. Oh iya. Tetapi intinya gini, memang ada perubahan dan teknologi mempercepat perubahan itu. Sekarang semua orang punya kesempatan yang sama.
Dulu saya sebelum jadi calon gubernur saya nggak lihat TikTok loh. Saya hanya main di Instagram, kadang-kadang lihat di X. Sekarang saya lebih senang TikTok gitu. Walaupun cuma gini-gini aja. Senang, happy juga Mas. Membawa kegembiraan gitu, lagu-lagu JJ, jedak-jeduk gitu. Itu kalau saya udah di mobil yang saya lihat itu TikTok. Sampai saya bilang sama anak saya, agak sering dong dimunculin di TikTok bapakmu gitu. Iya. Dulu operate Instagram katanya sendiri Mas? Sendiri. Sampai hari H diputuskan menjadi calon gubernur masih sendiri. Baru diserah. Nah, sekarang udah nggak boleh, saya ngepost aja sama anak saya nggak boleh. Iya. Dad itu nggak update, Dad. Udah nggak usah katanya. Ya udah nurut aja. Diserahkanlah ke profesional ini ya. Oh jadi wajar ya Mas, orang senior itu bisa pakai metode dan pakai bahasa anak-anak muda Gen Z milenial itu sekarang hal yang lumrah, begitupun sebaliknya ya. Kalau dilihat pertarungan politisi dunia, panggung-panggung dunia, sekarang kan hampir sama. Betul. Seperti yang terjadi di Amerika antara Trump sama Harris, ini Kamala Harris, kan hampir sama anunya. Iya. Kenapa nggak muncul orang-orang muda yang katakanlah promising akan menjadi pemimpin di Amerika? Kan sama persis seperti yang terjadi di sini. Kenapa gitu? Tren itu kenapa sih menurut Mas Pram? Ya, Di karena- Malaysia Anwar Ibrahim temennya Mas Pram. Ya Mahathir Muhammad. Sanana Gusmao kan Nah, iya. temennya Mas Pram juga Temen gitu. saya. Jadi lagi kan semua Iya. kan orang-orang Jadi itu kan. salah satu menurut saya mereka kalau bisa beradaptasi memanfaatkan teknologi apapun dengan jam terbang panjang itu akan memudahkan orang untuk bisa beradaptasi dengan teknologi yang sekarang ini berkembang dengan cepat. Kalau dilihat termasuk Duterte yang mantan jadi presiden karena udah nggak boleh lagi, tiba-tiba pengen jadi wali kota kan, maju sama anaknya lagi. Nah itulah bagian ya etalase dunia saat ini. Hampir di semua negara politisi-politisi yang dulu dianggap sudah habis muncul lagi. Di semua tempat. Iya. Coba di semua tempat. Iya betul. Dan Pramono Anung mengambil momentum tren dunia itu ya Mas ya. Oh, saya masih muda. Iya benar juga. Tapi iya benar karena mulainya terlalu awal. Mulainya Iya, terlalu muda mulainya Anda. cepet, Iya ya terlalu kan? cepat. Jadi wajar nih kalau Pak. Kalau umur politik lebih tua daripada yang lebih tua gitu kan? Betul. Iya kan? Saya kalau secara politik dibandingkan dengan yang sekarang di panggung-panggung utama lebih tua saya. Umur Secara politik. iya. Saya 28 tahun. Nah, Masih muda Pak. Jadi wajar nih Profesor Dr. Jenderal Polisi Budi Gunawan jadi ketua e-sport tuh wajar. Lu jangan kemana-mana lo. Lo enggak kan e-sport kan sangat ini kan Gen Z milenial kan ya nggak? Iya nggak Pak? Bener? Pertanyaannya apa? Enggak wajar berarti kan. Wajarnya. wajar. E-sport loh Pak. menyelami kultur Gen Z. Iya Mobile Legend Free Fire apa? Fair Fire. Free Fire itu. Tapi sekarang pemain-pemain utama Mobile Legend berumur semua, bukan lagi anak-anak muda loh. Oke. Saya ketemu ada pejabat dulu, Pak. Wah, saya kira Mobile Legend ini komunitas mobil antik. Serius ngomongnya. Kamu bercanda. Ada beneran, ada Pak. beneran. Itu cara orang-orang senior ini ingin memahami bahasa. Iya, memang dia nggak paham aja, Bos. Iya, tapi Pak Budi Gunawan nggak mungkin, karena ketua e-sport. Jabatannya Iya kan Mas? Ya. Jadi Pak BG itu PDI apa bukan Mas? Tidak punya kartu anggota. PDI atau bukan? Tidak punya kartu anggota. Saya banyak di Jawa yang nggak punya KTA, orang PDI. Aku satgas katanya gitu. Mana KTA Abu? Salvo, kan? Aku darahku Soekarno. Gitu. Aku ngawal cucunya Bung Karno, katanya kan gitu nggak? KTA ada Bang, dan botan. Kalau yang punya kartu anggota namanya Pramono Anung. Tapi mewakili PDI Mas. Siapa? Pak Budi Gunawan. Nggak punya kartu anggota kan? Anaknya punya tapi. Ya kan, dia kan terserah bapak anak kan beda-beda. Amin Rais saja Tapi anaknya beda Om di partai. PDI nggak mungkin kayak gitu, Bos. Bapak sama anak beda. Ada Pak Jokowi sama anaknya beda. Iya, Pak Jokowinya Masih belum ada yang masih PDI. Udah kita nggak masalah. Terakhir Mas, apa janji paling konkret untuk warga Jakarta untuk mengatasi problem yang paling esensial, banjir, macet dan susah jodoh? Saya ada dua yang ingin saya lakukan. Yang pertama, menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang di bawah. Karena saya lihat itulah yang menjadi disparitas kaya miskin di Jakarta menjadi dari waktu ke waktu menjadi meningkat. Karena persoalan di bawah tidak diselesaikan secara baik.
Yang kedua, saya akan melanjutkan hal-hal yang baik dari seluruh gubernur yang ada. Mulai dari Bang Yos, Bang Foke, Mas Anies, Ahok. Yang baik saya lanjutkan, yang kurang ya tentunya kita perbaiki. Jadi saya nggak mau dikenang sebagai orang yang kemudian mempunyai gagasan besar tapi tidak bisa mewujudkan. Saya lebih senang dikenang sebagai orang yang menyelesaikan masalah. Paten. Wah, Kobra, Bos. Iya. Terima kasih The Great Kerongkongan Emas Pramono Tapi Anung. gue tahu kenapa Mas Pram suka nonton TikTok. Kenapa? Karena lihat ada om-om sama pacarnya ngomong bahasa Inggris itu loh. Emang ada? Ada Pange sama pacarnya. Sampai jumpa.